Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 Kimia Bahan Alam akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Baik, kami dari kelompok 5 AP1 akan menjelaskan mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih secara in vitro. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, yaitu ada Pira Sukma Agustin, kemudian ada Columbus Sihombing, kemudian ada Amelia, Masayu Nur Aisyah, Ricky Suhaimi, dan juga Putri Nuryani Harahap. Uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak daun sirih secara in vitro. Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih secara in vitro adalah uji bakteri yang dilakukan di laboratorium dengan media cawan Petri maupun tabung reaksi. Daun sirih merupakan salah satu tanaman yang digunakan masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional. Daun sirih juga digunakan sebagai obat batuk, obat cacing, dan antiseptik luka. Daun sirih mengandung berbagai macam senyawa metabolit sekunder, yaitu terpenoid, tanin, steroid, dan polifenol. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ricky Suhaimi. Di sini saya menjelaskan tentang daun sirih memiliki banyak manfaat, di mana daun sirih ini diantaranya sebagai antiseptik yang mengandung minyak sirih, yang terdiri dari komponen senyawa fenol, dan turunannya dapat mendenaturasi protein, salah satunya yaitu kafikol. Jadi, kafikol itu daya bakterisida yang 5 kali lebih kuat dibandingkan fenol. Senyawa yang terkandung dalam daun sirih ini tidak seluruhnya bersifat polar, tapi juga mengandung senyawa yang non-polar. Seperti yang kita lihat, biasanya banyak pemanfaatannya ya. Nah, sini saya akan menjelaskan zat antimikrobial. Di mana zat antimikrobial adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan metabolisme melalui mekanisme pertumbuhan mikroorganisme. Zat antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan metabolisme melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri itu kan salah satu kelompok yang mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi mikroorganisme ini termasuk ke dalam domain prokariot yang berukuran sangat kecil, hidup berkoloni, dan mampu hidup di mana saja. Jadi beberapa kelompok ini, bakteri ini dikenal sebagai agen penyakit gitu, penyebab infeksi, sedangkan kelompok lainnya itu bisa memberikan manfaat dalam pangan, pengobatan, dan industri. Nah, kali ini penjelasan tentang ekstrak daun sirih. Jadi, ekstrak daun sirih ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau di bakteri gram positif adalah bakteri yang dapat mempertahankan warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga tampak warnanya itu ungu di bawah mikroskop. Atau juga bisa kita bilang bakteri gram negatif ini dikenal bakteri yang tidak mampu mempertahankan warna kristal violet, ya. Beda antara bakteri yang positif dan negatif. Dan pada dinding selnya yang bakteri negatif ini, pada dinding selnya tidak mampu sehingga pada saat pewarnaan dilakukan, jadi ketika dilihat di mikroskop itu tampak warna biru. Gitu. Saya, Columbus Sihombing, akan menjelaskan uji aktivitas bakteri. Uji aktivitas antibakteri adalah pengujian terhadap antimikroba dilakukan untuk mengetahui obat-obat yang paling paten untuk kuman penyebab penyakit, terutama penyakit kronis. Pengujian ini berdasarkan jurnal acuan menggunakan metode difusi agar dengan cara sumuran, di mana secara umum cara sumuran ini menggunakan beberapa koloni bakteri dari pertumbuhan 24 jam. Kemudian diambil, kemudian disuspensikan ke dalam 0,5 ml brain heart infusion cair. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5-8 jam. Suspensi ditambahkan aqua steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri, yaitu 108 koloni forming unit per mili. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri, lalu ditekan-tekan pada dinding tabung
hingga kapasnya tidak terlalu basah. Kemudian dioleskan pada permukaan media agar hingga rata. Media agar dibuat di sumuran dengan garis tengah tertentu. Larutan antibakteri diteteskan ke dalam sumuran, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Hasilnya yang dibaca adalah 1. Zona radikal, yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana sama sekali tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan mengukur diameter di zona radikal. 2. Zona irradial, yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. Selanjutnya ialah ekstraksi daun sirih. Metode ekstraksi yang digunakan berdasarkan jurnal acuan yaitu metode ekstraksi reflux. Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan pendingin tegak atau kondensor. Lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap dan uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali mencair. Dan begitulah seterusnya. Ekstraksi ini biasanya dilakukan selama 4 jam setiap kali ekstraksi. Pelarut yang digunakan berdasarkan jurnal acuan, yaitu menggunakan 3 pelarut yang berbeda kepolarannya, yaitu etanol, kloroform, dan petroleum ether. Prinsip yang digunakan untuk mengekstrak senyawa pada daun sirih adalah light dissolve light. Artinya, sifat kepolaran suatu senyawa akan menentukan pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa tersebut. Pemilihan ketiga pelarut tersebut yaitu untuk mengetahui pelarut mana yang paling efektif untuk aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang umum. Bakteri gram positif yang digunakan pada penelitian ini yaitu Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan Micrococcus luteus. Sedangkan untuk bakteri gram negatif yang dipilih yaitu Escherichia coli, Pseudomonas putida, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera, Klebsiella pneumonia, dan Proteus mirabilis. Baiklah, saya Masai Reza Dayanti akan melanjutkan presentasi dari Columbus. Bakteri yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu bakteri gram positif dan kedua yaitu bakteri gram negatif. Bakteri gram positif terdiri atas Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus. Kemudian bakteri gram negatifnya yaitu terdiri atas Escherichia coli, Pseudomonas putida, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae, dan Proteus mirabilis. Nah, selanjutnya yaitu persiapan sampel dan uji aktivitas. Langkah pertama yaitu sampel dikeringkan selama 1 minggu, kemudian dihaluskan dan ditimbang menggunakan neraca elektronik dan dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian, sampel diekstraksi dengan 3 macam pelarut yang berbeda. Yang pertama kloroform, yang kedua etanol, dan petroleum ether. Selanjutnya, soklet disiapkan dan diatur dengan kecepatan 1 gram per 50 ml. Ketiga campuran diekstraksi secara kontinu selama 4 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, ekstrak dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga menjadi semi padat, lalu dikering udarakan hingga menjadi serbuk. Kemudian, serbuk ditimbang dan presentasi hasil untuk semua ekstrak dihitung. Selanjutnya, bubuk yang telah ditimbang dan dihitung presentasinya kemudian dilarutkan menggunakan pelarut untuk membuat larutan stok 1% atau 0,1 gram ekstrak. Dan disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Sampel ini digunakan untuk pengujian selanjutnya, yaitu uji aktivitas antibakteria. Langkah selanjutnya yaitu proses subkultur bakteri. Hal yang pertama dilakukan yaitu kekeruhan dari media nutrien itu diperiksa dan di standar menggunakan larutan ensiparlen sebanyak 0,5 ml.
Kemudian, sekitar 100 mikroliter dari setiap bakteri diuji dan disebarluaskan menggunakan penyebar steril pada cawan. Nah, penyebar ini sebelumnya telah melakukan proses sterilisasi dengan cara pembakaran. Kemudian, digunakan levofloxacin sebagai kontrol positif. Selanjutnya, plat dibiarkan mengering, kemudian penggerakan logam steril berdiameter 8 mm, yaitu dengan cara pembentukan sumur. Kemudian, masing-masing ekstrak dengan bervolume 50 mikroliter dituangkan dalam wadah berlabel. Selanjutnya, yaitu plat didiamkan selama 30 menit, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah diinkubasi selama 1 hari, zona hambatan diukur dan dicatat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh berdasarkan jurnal acuan, yaitu terdapat zona penghambat, ekstrak etanol, kloroform, dan petroleum ether pada spesies bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pelarut yang digunakan berdasarkan jurnal acuan yaitu menggunakan 3 pelarut yang berbeda kepolarannya, yaitu etanol, kloroform, dan petroleum ether. Nah, prinsip yang digunakan untuk mengekstrak senyawa pada daun sirih adalah berdasarkan prinsip like dissolve like, yang artinya sifat kepolaran suatu senyawa akan menentukan pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa tersebut. Nah, pemilihan ketiga pelarut tersebut yaitu untuk mengetahui pelarut mana yang paling efektif untuk aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berdasarkan penelitian atau percobaan yang diperoleh dalam jurnal acuan, terdapat kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau disebut juga dengan kadar hambat minimal atau minimum, KHM. Ini merupakan konsentrasi minimum yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba atau bakteri. Kadar hambat minimum ini diperoleh dengan mengamati tabung subkultur yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri pada konsentrasi terendah. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat pada slide berikut. Nah, pengujian ini memang dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun sirih dalam menghambat bakteri yang ditandai dengan terbentuknya zona bening. Kemudian, zona bening ini menandakan bahwa ekstrak memiliki aktivitas antibakteri. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa fraksi yang paling efektif untuk aktivitas antibakteri atau yang menunjukkan adanya aktivitas antibakteri itu adalah fraksi etanol, karena memiliki zona hambat yang terluas dengan diameter 58 mm pada bakteri Vibrio cholera. Selanjutnya yaitu ekstrak kloroform. Nah, ekstrak kloroform ini kurang efektif untuk aktivitas antibakteri dibandingkan dengan ekstrak etanol. Hal ini dikarenakan kloroform bersifat nonpolar. Demikian pula pada hasil percobaan diperoleh zona hambatan terluas dengan diameter 44 mm yang memiliki daya hambat sangat kuat dimiliki oleh bakteri Vibrio cholera. Kemudian diikuti oleh bakteri Klebsiella pneumoniae dengan zona hambatan yang meluas hingga 23 mm yang artinya memiliki daya hambat yang sangat kuat. Kemudian ekstrak petroleum ether. Ekstrak petroleum ether ini paling tidak efektif di antara ketiga ekstrak untuk aktivitas antibakterinya. Seperti 2 ekstrak lainnya, yaitu etanol dan kloroform, ekstrak petroleum ether memiliki zona hambat terluas dengan diameter 45 mm yang artinya memiliki daya hambat yang sangat kuat pada bakteri Vibrio cholera. Jika dilihat dari hasil percobaan tersebut, menandakan bahwa bakteri gram negatif memiliki zona hambat yang paling besar dibandingkan dengan bakteri gram positif. Nah, perbedaan ini bisa disebabkan karena struktur dinding sel antara bakteri gram negatif dan bakteri gram positif diyakini sebagai penyebab terjadinya perbedaan respon terhadap berbagai perlakuan dan juga bahan. Kemudian bagaimana kita bisa menganggap bahwa diameter zona hambat tersebut dikatakan daya hambatnya sangat kuat, sedang, dan lemah. Ini bisa dilihat menurut Nasri 2011 dalam Hapsari 2015, kriteria kekuatan antibakteri adalah sebagai berikut, yaitu diameter zona hambat lebih dari 20 mm maka memiliki kriteria daya hambat sangat kuat.
10-20 mm daya hambat kuat, 5-10 mm daya hambat sedang, dan 0-5 mm yaitu daya hambatnya lemah. Kita kembali lagi pada tabel berikut. Dapat dilihat berdasarkan yang saya katakan tadi bahwa hasil yang didapat itu dapat disimpulkan bahwa yang paling efektif dalam menghambat aktivitas antibakteri yaitu menggunakan ekstrak etanol. Hal ini kemungkinan karena ekstrak etanol ini memiliki senyawa yang berperan penting sebagai antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, dan juga tanin. Di mana alkaloid ini berperan sebagai antibakteri karena diduga mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Kemudian flavonoid dapat membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mempunyai integritas membran sel bakteri, dan juga tanin memiliki aktivitas antibakteri karena dapat merusak membran sel bakteri, dan juga tanin diduga memiliki efek yang sama dengan senyawa fenolik, yaitu bereaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, dan inaktivasi fungsi materi genetik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai strain bakteri yang menunjukkan kerentanannya terhadap ekstrak daun sirih pada percobaan yang dilakukan pada jurnal yang kami acuh. Di sini dapat kita lihat terdapat 5 gambar strain bakteri, yaitu bakteri Bacillus subtilis, Klebsiella pneumonia, Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa, dan Pseudomonas putida. Di sini dapat kita lihat pada gambar A ditujukan pada bakteri Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif, di mana bakteri ini tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer dari sugars dan asam amino. Bakteri Bacillus subtilis dapat disebut dengan bakteri Bacillus rumput. Hal ini dikarenakan bentuknya yang seperti batang rumput. Bakteri Bacillus subtilis biasanya banyak ditemukan di tanah. Lalu dapat kita lihat pada gambar B ditujukan pada bakteri Klebsiella pneumonia, di mana bakteri Klebsiella pneumonia merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek. Bakteri ini memiliki kapsul tetapi tidak membentuk spora. Pada bakteri Klebsiella pneumonia tidak mampu bergerak karena tidak memiliki flagel, tetapi mampu memfermentasikan karbohidrat membentuk asam dan gas. Lalu pada gambar C dapat kita lihat di sini ditujukan pada bakteri Vibrio cholera. Bakteri Vibrio cholera merupakan bakteri gram negatif. Bakteri Vibrio cholera di sini merupakan salah satu bakteri yang paling banyak terdapat pada permukaan air yang terkontaminasi dengan limbah industri dan limbah rumah tangga. Bakteri ini berbentuk basil atau batang yang bengkok dan bersifat aerob dan motil. Kemudian pada gambar D ditujukan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa, di mana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerob obligat yang tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe media dan tidak meragikan laktosa. Bakteri Pseudomonas aeruginosa membentuk koloni yang bulat dan halus. Lalu yang terakhir dapat kita lihat pada gambar E ditujukan pada bakteri Pseudomonas putida, di mana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang bersifat antagonis non-patogen yang memiliki peranan penting dalam dekomposisi, biodegradasi, dan siklus karbon dan nitrogen. Pada kelima strain bakteri ini dilakukan suatu uji viabilitas pada masing-masing isolat, kemudian dilakukan dengan cara menyadarkan si organisme tersebut dalam suatu media. Pada jurnal ini disebutkan media yang digunakan ialah nutrien agar. Dapat kita lihat juga gambar tersebut menunjukkan hasil percobaan
saat melakukan strain bakteri menunjukkan suatu kerentanannya terhadap ekstrak daun sirih. Hasil yang diperoleh, ekstrak yang paling efektif ialah pada bakteri Vibrio cholera dan bakteri Klebsiella pneumonia. Di antara bakteri gram positif lainnya, hanya bakteri Bacillus subtilis yang terbukti menjadi regangan yang paling sensitif. Maksud sensitivitas ini ialah suatu keadaan di mana mikroba sangat peka terhadap antibakteri, atau kepekaannya suatu antibakteri yang masih baik untuk memberikan daya hambatnya terhadap mikroba. Jadi, besarnya zona hambat akan menentukan besarnya aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih tersebut terhadap bakteri yang dilakukan pengujian pada jurnal yang kami acu. Jadi, semakin meningkatnya konsentrasi zona hambat yang terbentuk pun akan semakin besar. Dapat juga dipengaruhi dengan pelarut yang digunakan. Di sini kita menggunakan pelarutnya yang berbeda-beda, yaitu etanol, kloroform, dan petroleum ether. Jadi, perbedaan pelarut yang digunakan pun akan berpengaruh terhadap hasil zona hambat yang terbentuk. Dan terbukti pada percobaan ini, pelarut yang baik digunakan untuk strain bakteri ini ialah pelarut etanol. Karena etanol merupakan suatu pelarut yang polar daripada kloroform dan petroleum ether. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran zona hambat suatu bakteri. Di antaranya yaitu konsentrasi bakteri pada permukaan medium, lalu kedalaman medium pada cawan Petri, dan yang ketiga yaitu nilai pH dari medium tersebut. Jadi berdasarkan percobaan yang diperoleh dalam jurnal acuan dapat diamati bahwa ekstrak daun sirih berhasil menghambat pertumbuhan kedua kelompok strain bakteri. Kelompok strain bakteri ini yaitu gram positif dan gram negatif. Lalu di sini dapat kita simpulkan dari hasil penelitian yang ada pada jurnal yang kami acu, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun sirih yang diperoleh dengan metode kondensasi reflux lebih efektif melawan bakteri yang diuji. Ekstrak yang paling efektif melawan bakteri Vibrio cholera, lalu diikuti oleh bakteri Klebsiella pneumonia. Akan tetapi pada bakteri Escherichia coli ditemukan sebagai strain yang paling tidak sensitif. Semua ini termasuk dalam spesies gram negatif. Di antara bakteri gram positif, hanya bakteri Bacillus subtilis yang terbukti menjadi regangan yang paling sensitif di antara bakteri gram positif lainnya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan pada presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.